Nah, tugas saya malam hari ini untuk menjelaskan Trinitas di dalam kitab suci, tentunya kitab suci kita sendiri ya, dan akan dibagi dalam dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mari kita lihat. Ya, sudah dikatakan Romo Surya bahwa istilah Trinitas, ke Trinity atau Tritunggal Maha Kudus sebenarnya tidak ada di kitab suci istilahnya ya. Karena istilah ini pertama kali dan digunakan oleh seorang teolog Katolik di abad ketiga yang namanya Tertullian. Ya, dalam saat dia sedang menghadapi ajaran sesat atau bid'ah yang disebut modalisme. Nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Romo Surya. Tetapi bukan berarti kebenaran realitas tentang Trinitas tidak ada di kitab suci. Ada, sungguh ada di kitab suci, nanti kita akan lihat, tetapi memang namanya belum Trinitas ya. Jadi istilah bahasa terminologi itu baru kemudian, tetapi kebenarannya ada di sana. Kita mulai saja tanpa Perjanjian Lama. Kehadiran Trinitas di Perjanjian Lama masih tersamar dalam dan tanda-tanda, dalam tanda ya lama. Mungkin bertanya kenapa Trinitas tidak begitu jelas di Perjanjian Lama. Saya ingin mengutip seorang bapak gereja namanya Gregorius Nazianzus ya abad keempat dalam Fifth Theological Oration-nya mengatakan Perjanjian Lama memperjelas pernyataan Bapa, ajaran Bapa. Putra kurang begitu jelas. Perjanjian Baru membuat Putra terwujud dan memberi kita pandangan sekilas tentang keilahian Roh, ya Roh Kudus. Pada saat ini Roh tinggal di antara kita, memberi kita manifestasi yang lebih jelas tentang dirinya daripada sebelumnya. Adalah berbahaya bagi Sang Putra untuk diwartakan secara terbuka ketika keilahian Bapa masih belum diakui. Juga berbahaya bagi Roh Kudus, ya. Dan saya menggunakannya ungkapan yang agak terburu-buru sebagai beban tambahan ketika Sang Putra belum diterima. Tidak, Tuhan bermaksud pewahyuan sebagai tambahan sedikit demi sedikit. Oleh kemajuan demi kemajuan, dari kemuliaan demi kemuliaan, bahwa cahaya Trinitas harus bersinar. Oke, maksudnya apa? Dalam Perjanjian Lama, fokus Perjanjian Lama adalah Allah Bapa, keilahian Allah Bapa yang esa, bahwa bangsa Israel mempunyai seorang Allah, Tuhan yang esa. Dan ini penting, kenapa perlu ditanamkan? Karena bangsa Israel pada waktu itu masih berhadapan dengan bangsa-bangsa di sekitar yang adalah politeisme atau pagan, ya, bangsa-bangsa pagan yang menyembah banyak sekali dewa-dewa. Dan mentalitas paganisme ini, mentalitas politeisme ini masih meracuni dalam tanda petik, masih mempengaruhi bangsa Israel yang baru lepas ya, yang baru lepas dari Mesir ataupun baru membangun kerajaan. Jadi politeisme itu banyak dewa-dewa, banyak tuhan-tuhan kecil dalam tanda petik. Jadi ada dewa untuk pertanian, dewa kesuburan, dewa untuk matahari, dewa untuk bulan, ya, dewa untuk rumah tangga juga ada, dewa untuk suami istri ada, ya masing-masing. Dan ini yang ditentang, ya, yang coba dimurnikan dalam Perjanjian Lama. Jadi fokusnya keesaan Allah, Allah Bapa. Sehingga jika hal ini belum tertanam dengan baik di dalam diri orang-orang Israel, lalu Tuhan Yesus hadir, mungkin belum siap. Jadi pelan-pelan ya. Jadi fokus dalam Perjanjian Lama memang untuk memperkenalkan dan menanamkan, mendidik bangsa Israel untuk punya Tuhan yang satu. Dan Tuhan yang lain adalah tidak benar. Dewa-dewa yang lain itu tidak ada. Atau ada tapi itu adalah roh jahat. Seperti Musa bilang dalam kitab Ulangan ya. Nah, tetapi bukan berarti tidak ada tanda tentang Trinitas di Perjanjian Lama. Kalau kita baca, muncul di dalam beberapa konteks dan beberapa teks, sepertinya ini kok mirip dengan Trinitas ya. Kok ini sepertinya Trinitas yang tersamar. Oke, kita lihat beberapa teks ya. Sebenarnya banyak teks, tapi saya hanya pilihkan beberapa saja yang mungkin relevan karena waktu terbatas. Pertama, menurut saya yang paling jelas dan unik adalah di Kejadian 1 ayat 1-3. Bahkan di awal kitab suci Perjanjian Lama, identitas Trinitas
identitas Allah Tritunggal Maha Kudus sudah menampakkan diri. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah, ruah, dalam bahasa Ibrani, melayang-layang di atas permukaan. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu ada. Bisa kita lihat ya, Allah, roh Allah, dan Sang Firman. Kita tahu siapa Sang Firman dari Yohanes. Sang Firman adalah Yesus sendiri. Nah, menurut tradisi Yahudi, Allah yang Esa, mereka tidak melihat ini sebagai trinitas, tidak melihat ini sebagai pluralitas di dalam Tuhan, tapi Esa yang menciptakan dunia sebagai keputusan kreatifnya. Kenapa? Kalau kita bandingkan cerita penciptaan dengan cerita-cerita penciptaan lain di peradaban sekitar bangsa Israel, sangat jauh perbedaannya. Ya, di bangsa-bangsa sekitar, dunia itu tercipta karena peperangan dengan para dewa, ya, para dewa. Terus hasilnya adalah dunia ini, ya, dewa yang kalah, ya, darahnya, tubuhnya menjadi dunia, menjadi kosmos, ya. Berbeda dengan apa yang diceritakan di kitab Kejadian, bahwa dunia ini diciptakan melalui karya kreatif, ya, melalui keputusan Tuhan. Tuhan yang Esa, bukan karena pertengkaran, bukan karena kesalahan, bukan karena perkelahian. Nah, ini bedanya ingin ditanamkan. Tetapi tradisi Kristiani melihat membaca kitab Kejadian ini langsung melihat bahwa ya, penciptaan adalah karya Bapa, Allah Bapa bersama Roh Kudus dan Sang Firman. Bahasanya seperti ini. Penciptaan adalah karya Bapa melalui Sang Firman di dalam Roh Kudus. Ya, bahasanya seperti itu. Jadi sejak awal karya penciptaan sudah merupakan karya Roh Kudus, Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal sudah bekerja sejak penciptaan. Nanti juga kita lihat penebusan juga, keselamatan juga merupakan karya Trinitas. Ya, nanti kita akan lihat. Dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Romo Surya tentang bagaimana Santo Irenaeus, orang Bapak Gereja juga yang sangat awal, melihat penciptaan ini Allah Bapa dalam tanda kutip menggunakan dua tangannya, ya. Roh Kudus dan Firman, ini dua tangan Allah Bapa yang digunakan untuk menciptakan dunia, dalam tanda petik, ya, kata figuratif. Nanti mungkin dijelaskan. Kemudian Kejadian 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, ya, dan seterusnya. Menarik, karena yang digunakan adalah kata kita, menjadikan manusia. Dalam bahasa Inggris, let us create human in our image and likeness, ya, gambar dan rupa kita. Menarik, kenapa kata kita yang digunakan? Padahal Tuhannya Esa, hanya satu. Nah, menurut tradisi Yahudi, ini Tuhan sedang bersama-sama para malaikatnya. Ya, kalau teman-teman baca Ayub 38, ini Allah, Ayub 1 dan juga 38, Allah sedang berdiskusi dengan semacam kabinet yang diisi oleh para malaikat, ya, para malaikat. Dan seolah-olah Tuhan sedang berbicara dengan para malaikatnya, mari kita ciptakan manusia sesuai rupa kita. Yaitu salah satu tafsiran dari tradisi Yahudi. Yang menarik, tradisi Kristiani tidak melihat itu bahwa Tuhan sedang berdialog dengan malaikat, tidak. Tapi melihat bahwa ada pluralitas dalam Allah yang Esa ini. Penciptaan manusia sebagai karya Trinitas. Jadi yang berdialog adalah Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus berdialog dan mereka mengatakan mari kita ciptakan manusia dengan citra kita. Menurut gambar dan citra kita. Ya, gambar dan rupa kita. Karena Bapak Gereja percaya bahwa kita, Irenaeus salah satunya, percaya bahwa kita tidak diciptakan tetapi dalam gambar Allah. Makanya kitanya di sini lebih tekanannya pada Allah Tritunggal yang tersamar di Perjanjian Lama. Nah, ini menarik. Kalau tadi di Kejadian 1 ayat 1-3, dunia diciptakan oleh Allah Tritunggal, berarti ada jejak-jejak Tritunggal di dunia ini, di ciptaan, ya, akan menjadi refleksi Tritunggal. Dan secara khusus manusia, kita semua diciptakan dalam citra Allah yang adalah Tritunggal.
ya, yang adalah Tritunggal. Dan kita sebagai refleksi citra yang lebih sempurna dari ciptaan yang lain menjadi refleksi unik dari Allah Tritunggal. Mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut ya dalam sesi tanya jawab, atau mungkin nanti Wis akan berbicara juga tentang Trinitas dalam hidup berkeluarga. Ini salah satu fondasi biblis ya. Kemudian ada event di mana Kejadian 18 Tuhan mengunjungi Abraham ya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari ke pintu kemahnya dan menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai tanah. Sebuah wujud penyembahan ya. Nah ini aneh ya. Ada Tuhan datang, tapi saat penunjukan diri kepada Abraham, kok ada 3? Ya. Dan 3-tiganya disembah ya. Oke, menarik sekali ya. Nah, menurut tradisi Yahudi, sebenarnya ini Allah dengan 2 malaikatnya ya, 2 malaikat pendamping ya. Kalau kita lihat Kejadian 19, bab berikutnya itu tentang Sodom dan Gomora, bagaimana 2 malaikat ini menghancurkan Sodom dan Gomora, dan Allahnya tinggal bersama Abraham. Itu tradisi Yahudi. Tetapi tradisi kita, tradisi Kristen ini, kita melihat ini sebagai 3 pribadi Allah, ilahi. Kenapa? Karena Abraham menyembah 3-tiganya. Ya, tidak dikatakan dia hanya menyembah 1 orang. Ya. Jadi ini menarik ya, beberapa jejak ya Tritunggal di Perjanjian Lama. Satu hal lagi yang menarik, oke. Dalam bahasa Ibrani kata Elohim adalah kata Ibrani untuk Tuhan, ya. Elohim. Yang menarik adalah bahwa kata Elohim ini sebenarnya dalam tata bahasa Ibrani atau gramatika atau gramarnya bahasa Ibrani sebenarnya berbentuk jamak. Ya. Jamak. Mereka tahu bahwa Allah itu esa, 1. Tetapi kata yang digunakan adalah Elohim, jamak. Kalau tunggal harusnya El ya, atau Eloi. Tetapi yang digunakan adalah Elohim, jamak. Nah, ini menarik sekali. Kenapa bentuknya Elohim, tetapi artinya tunggal ya? Kenapa bentuk tata bahasanya majemuk, plural, tetapi atau jamak, tapi kenapa artinya singular? Ya, ini menjadi menarik sekali diskusinya ya. Oke. Kita masuk Perjanjian Baru ya. Saya tidak berlama-lama karena waktunya memang sedikit. Nah, Trinitas tentunya hadir dalam Perjanjian Baru dengan jelas, dengan secara jelas. Kenapa? Mudah jawabannya. Karena Trinitas sendiri menjadi kriteria dasar apakah sebuah buku atau surat menjadi bagian kanon kitab suci. Nah, abad-abad awal itu mereka gereja masih memilih-milih mana ini kira-kira tulisan atau buku atau Injil yang bisa masuk menjadi kanon kitab suci, menjadi bagian dari kitab suci sekarang. Dan tentunya ada kategori kriteria yang dipakai dalam pemilihan buku-buku ini. Ya, kenapa Injil hanya 4 Injil yang masuk, Injil yang lain kenapa tidak masuk sebagai contoh ya. Kenapa surat Paulus kebanyakan masuk ya? Kenapa surat-surat yang lain tidak masuk ya? Satu alasannya adalah yang mendasar, karena ada alasan lain yang mendasar ada karena mereka melihat ini dogma Trinitasnya ada di sini enggak? Ya, sesuai dengan dogma Trinitas enggak? Ya, ini menarik sekali ya, menarik sekali. Oke, kita lihat lebih detail. Oke. Pertama dalam surat-surat Paulus. Kenapa pertama surat-surat Paulus? Karena surat-surat Paulus adalah surat atau kitab di Perjanjian Baru yang pertama masuk ya, yang paling tua bisa dibilang gitu. Karena Paulus sudah menulis suratnya sejak tahun 50 ya 55 56 sampai 60-an. Itu hanya sekitar 20 25 30 tahun setelah Yesus naik ke surga. Jadi suratnya ini sangat-sangat dekat dengan Yesus. Dan bagaimana ide-ide Paulus merefleksikan, tulisan Paulus merefleksikan ajaran yang sudah diterima oleh bahkan gereja awal. Dan mereka gereja awal dari mana mereka taunya? Ya karena ini diajarkan Yesus sendiri dan diturunkan ke para rasul. Oke,
Mari kita lihat surat Paulus yang ada banyak ya, ada banyak. Saya hanya ambil sedikit. 2 Korintus 13-14 yang adalah bacaan kedua dari Minggu Trinitas minggu ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, Roh dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini sebenarnya sapaan yang dilakukan oleh Romo setelah dia buat tanda salib. Ya, Tuhan serta dalam Bapa dan Putra Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Ya, pasti ingat tahu kan itu. Itu diambil dari 2 Korintus 13-14. Dan kita lihat bagaimana formula yang digunakan adalah formula Tritunggal Maha Kudus, Trinitas, Trinitarian. Tuhan Yesus Kristusnya ada, Allahnya ada, karena kalau nanti teman-teman lihat formula Trinitas dari Santo Paulus, dia tidak menyebut Allah sebagai Allah Bapa, hanya Allah ya. Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Wah, jadi bayangkan Paulus sudah menulis surat ya di tahun 60-an, ya early 60s ya, 60-an awal, baru 30 tahun sejak Yesus naik ke surga. Dan bagaimana kebenaran ajaran tentang Trinitas ini sudah menjadi bagian dari suratnya. Dan ingat, Paulus tidak mengajar di situ, ya, tidak mengajar tentang Trinitas. Dia hanya langsung menulis itu, karena dia mengasumsikan gereja di Korintus sudah tahu tentang ini, tentang ajaran Trinitas. Makanya isinya tidak mengajarkan tentang Trinitas, tapi dia langsung menulis tentang Trinitas. Kenapa? Karena asumsinya Paulus sudah tahu bahwa umat di Korintus sudah tahu tentang Trinitas, ajaran Trinitas. Jadi saat awal sekali ya, 20-30 tahun setelah Yesus. Ini dari siapa ya? Dari Yesus sendiri tentunya. Nggak mungkin kalau awal sekali ya ide ini awal sekali bukan berasal dari Yesus. Contoh lain 1 Korintus 6:11, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita, ya, Roh Kudus dan Allah, ya, Rohnya Allah Bapa. Jadi bagaimana tugas pengudusan, tugas penyucian adalah tugas Tritunggal menurut Santo Paulus. Kita langsung saja, tidak berlama-lama. Kemudian 1 Korintus 12:46. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, ini paralelnya, polanya, patternnya. Yang menarik adalah kalau teman-teman baca Korintus 1 bab 12, 13, 14, ini tentang karunia Roh Kudus. Ya, salah satu isunya adalah karunia Roh Kudus. Bagaimana umat di Korintus, ya, mereka menerima banyak karunia Roh Kudus, tetapi karena tidak punya kasih, nanti bab 13, mereka bertengkar, ya, terjadi faksi, ya, jadi sombong, ya, begitu. Nah, Paulus mengingatkan bahwa karunia Roh Kudus ini sebenarnya juga karunia dari Tritunggal Maha Kudus. Dan Tritunggal Maha Kudus ini menjadi pola dalam menghidupi karunia yang diberikan Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di mana ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi satu walaupun tiga pribadi, dan mereka menjadi satu harmoni. Begitu juga umat di Korintus, walaupun mereka berbeda-beda, tetap satu sebagai harmoni, seperti modelnya Tritunggal Maha Kudus. Ya, jadi karya di gereja adalah sebenarnya karya dari Tritunggal Maha Kudus. Jadi luar biasa sekali Paulus. Nah, ini surat dari Santo Petrus, dari Paulus. Petrus tentunya kita tahu paus pertama kita. Paus pertama kita. Dan 1 Petrus 1:1-2. Jadi pengantar bagian awal sekali dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih. Ya, ini Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil itu di mana? Itu di daerah Turki sekarang, ya. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, ya, oleh Roh, supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Oke, jadi kita lihat rencana penyelamatan itu dari Bapa yang menguduskan Roh Kudus yang menyelamatkan dengan darah
Yesus Kristus. Jadi bagaimana karya keselamatan juga adalah karya Trinitas bagi Petrus, ya. Santo Petrus yang adalah paus pertama kita dalam surat ensiklikal pertamanya. Oke, kita lanjutkan, tidak berlama-lama. Oke, kita masuk ke Injil ya. Dalam Injil lebih jelas lagi, contoh ya banyak, sebenarnya banyak, tapi saya hanya fokus beberapa teks saja. Matius 3:16 dan paralelnya di Markus 1:9-11, Lukas 3:21-22 tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan di sini ketiganya Tritunggal menampakkan diri. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Jadi di burung merpati menjadi simbol dari Roh Kudus, kita tahu. Ini dasar biblisnya. Turun di atasnya Yesus, terdengarlah suara Bapa dari surga. Jadi ada Yesusnya, ya, yang pribadi kedua, Roh Allah dalam bentuk burung merpati, dan Bapa dalam bentuk suara. Tiga-tiganya hadir di momen penting ini, ya, momen di mana Yesus dibaptis. Dan dia akan memulai karyanya, ya, karya pewartaannya sampai dia disalib. Kemudian tidak lupa juga dalam Injil Lukas. Oke, ini Injilnya Injil sinoptik dulu ya, sebelum kita masuk Injil Yohanes. Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas ya. Lukas, contohnya dari Lukas 9:34-35, Yesus menampakkan kemuliaannya, atau dalam bahasa yang lebih keren ya transfigurasi, ya, transfigurasi. Ya, yang menarik ya, saya bacakan dulu ayatnya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka, dan terdengar suara Bapa dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Oke. Romo dari mana tahu ada Roh Kudus di sana? Itu ada awan di sana. Oke, ada awan. Masa awan Roh Kudus sih, Romo? Oke. Mudah, jawabannya sederhana, karena awan menaungi mereka. Kata menaungi, epikiazo bahasa Yunaninya, adalah kata yang sama digunakan oleh Lukas juga. Kapan? Saat Maria menerima kabar baik. Lukas 1. Lukas 1:36 ya. Kata yang sama digunakan saat Roh Kudus menaungi Bunda Maria. Epikiazo. Nah, ini awan epikiazo mereka. Jadi awan ini juga adalah sebenarnya Roh Allah ya. Roh Allah adalah Roh Kudus. Seperti dia menaungi Maria, sekarang dia menaungi para murid, sekarang khusus menaungi Yesus. Lebih tepatnya ya, Yesus dan Musa dan Elia, betul. Dan awan ini juga menarik karena awan ini juga sebenarnya yang menaungi bangsa Israel saat mereka berjalan di padang gurun. Awan ini juga yang menaungi tabernakel. Tabernakel itu kemah tempat kurban ya, tempat kurban, dan menaungi juga yang disebut tabut perjanjian. Menjadi tanda kehadiran Allah. Menurut tradisi para rabi itu disebut Shekinah. Dan surprise ya, ternyata awan ini adalah Roh Kudus. Jadi yang menaungi dan membimbing bangsa Israel di perjanjian lama di padang gurun tidak lain adalah Roh Kudus, ya, adalah Roh Kudus sendiri. Jadi tiga-tiganya hadir di momen ini. Awan yang adalah Roh Kudus, suara Bapa, dan tentunya Yesus sendiri. Menarik sekali. Oke, Injil Yohanes. Kita masuk ke Injil Yohanes ya. Injil Yohanes ya 5 menit lagi. Oke. Saya selesaikan di 5 menit. Relasi antara Bapa dan Yesus semakin diperdajam dalam Injil Yohanes. Pada mulanya Injil Yohanes 1:1-3, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wah. Seolah-olah kalau kita baca sejenak, ini sepertinya ada dua Allah ya, ada Allah Bapa dalam tanda petik, dan ada firman yang ada juga Allah. Tetapi ingat, Yohanes adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi sangat strict dengan monoteisme. Iya, jadi tidak mungkin di sini ada dua Allah. Hanya satu Allah, tetapi kita lihat ada dua pribadi. Allah Bapa dan Sang Firman.
Jadi hati-hati sekali kalau kita baca sejenak, mungkin ini ada dua Allah. Tapi tidak, ingat Yohanes ini adalah orang Yahudi dan sangat strict dengan monoteisme, satu Allah. Dan tapi di sini tunjukkan bahwa walaupun satu Allah, ada dua pribadi, ya, ada Sang Bapa, Sang Allah, dan Sang Firman yang juga Allah. Nah, ini dipertajam oleh Yohanes. Ayat 3, ayat 14. Oke. Firman itulah menjadi manusia, ya. Firman telah menjadi daging, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang menarik adalah kata anak tunggal Bapa. Kata Yunani yang digunakan adalah monogenes. Kalau bahasa Indonesia kurang begitu akurat, ya. Ya boleh anak tunggal Bapa, tapi gak kelihatan sisi yang pentingnya, ya, sisi yang lebih pentingnya. Monogenes dalam bahasa Inggris terjemahkan sebagai only begotten. Dan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini satu-satunya yang diperanakan. Dalam tanda petik, ya, diperanakan secara rohani, ya, secara nanti saya bahas kalau kita masuk ke ajaran Santo Thomas, ya. Dan terjemahan lama, kita kan menggunakan terjemahan baru, ya, kitab suci perjanjian baru. Kalau lihat terjemahan lama, kata yang digunakan yang tunggal yang daripada Bapa. Masih belum kelihatan yang diperanakannya, ya. Monogenes, mono tunggal satu, genes itu ya yang diperanakan, yang dilahirkan dari kata genos, yang ini asal kata dari Genesis, asal kata dari generasi, generation, kata genetik, ya, genes. Dan monogenes merujuk pada kesamaan kodrat antara Bapa dan Putra. Karena yang diperanakan pasti punya sama kodrat atau sama hakikatnya dengan yang memperanakan. Contoh, saya anak dari Bapak Budi, ya. Karena saya anak Bapak Budi, diperanakan Bapak Budi, saya punya kodrat yang sama dengan Bapak Budi, ya. Kita sama-sama manusia, itu kodrat kita. Nah, Allah Bapa tentu kodratnya ilahi, hakikatnya ilahi, dan karena ini berasal dari Sang Putra berasal dari Bapa, secara kodrat dia pun sama dengan Bapa, mempunyai kodrat ilahi. Ya, nanti akan lebih dipertajam oleh Romo Surya, dan mungkin dari saya juga nanti saya membahas tentang tentang Santo Thomas. Ya, Injil Yohanes. Injil Yohanes juga memperkenalkan identitas Roh Kudus lebih jelas lagi. Ayat 14, 16-17, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan seterusnya, kata yang menarik adalah Yesus sebagai, yang digunakan Yesus adalah kata penolong yang lain. Kenapa kata penolong yang lain? Berarti ada kata penolong pertama. Dan kalau kita baca surat Yohanes yang pertama, bab 2 ayat 1, yang penolong pertama, Parakletos dalam bahasa Yunani, adalah Yesus sendiri. Nah, sekarang kita lihat ternyata ada yang penolong lain, yang levelnya sama dengan Yesus, Parakletos juga. Jadi ini menunjukkan kesamaan hakikat kodrati antara Yesus dan Roh Kudus, sama-sama Parakletos. Ya, kalau Bapa Yesus Sang Putra sama dengan Bapa, dan Roh Kudus sama dengan Putra, maka Roh Kudus juga sama dengan Bapa dalam hal kodrat, ya. Nanti kita akan bedakan dengan hal pribadi. Mungkin Romo Surya akan pertajam. Dan terakhir, ya, 30 menit saja. Formula Trinitas yang paling jelas itu ada di Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak atau Putra dan Roh Kudus. Ini menarik, kenapa? Karena formula ini kompak, ya. Ketiganya disebutkan dalam satu nama. Baptisan adalah secara sakramen salah tulis saya. Sakramen keselamatan, kita tahu itu Markus 16:16, yang dibaptis, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan kita tahu hanya Tuhan yang menyelamatkan. Kita dibaptis dalam nama Allah, dalam nama Tuhan, karena Tuhan yang menyelamatkan.
Tetapi di dalam nama Allah ini ada 3 pribadi. Dalam nama Allah yang satu ini ada 3 pribadi. Dan ini sesuai dengan ajaran gereja sendiri. KGK 233, orang Kristen, orang Katolik dibaptis atas nama tunggal dan bukan atas nama-nama jamak Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena ada hanya satu Allah. Bapa yang Maha Kuasa, Putra yang Tunggal, dan Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Satu nama Allah, tapi ada 3 pribadi di dalam nama Allah ini. Dan ini sudah terjelas oleh Matius 8 ayat 19. Oke, saya kembalikan